Yuk, kita bahas satu kata yang pasti udah sering banget Anda dengar, apalagi pas lagi siap-siap bikin acara. Catering. Kedengarannya simple ya. Ah, cuma makanan buat pesta. Tapi, ternyata ada dunia yang jauh lebih kompleks dan seru loh di balik kata ini. Ayo, kita bedah bareng-bareng. Pasti pernah kan ngalamin hal ini? Mungkin lagi ada rapat penting di kantor, pesta ulang tahun, atau bahkan pernikahan. Apa coba yang paling ditunggu-tunggu dan jadi pusat perhatian? Yap, makanannya. Nah, disitulah catering atau jasa boga mulai berperan. Oke, ini dia peta obrolan kita hari ini. Kita bakal mulai dari yang paling dasar, apa sih sebenarnya catering itu? Terus kita lanjut bedah jenis-jenisnya. Lihat contoh unik kayak catering di pesawat, sampai akhirnya kita bahas apa untungnya buat acara Anda nanti. Oke, kita mulai dari awal banget ya. Apa sih arti kata catering itu? Mungkin kedengarannya sepele, tapi ada sedikit kejutan nih di dalamnya. Jadi, gampangnya, catering itu adalah bisnis penyedia makanan dan minuman untuk sebuah acara. Nah, kata kuncinya di sini adalah di lokasi tertentu. Artinya, makanannya itu disajikan di luar restoran mereka. Bisa di kantor Anda, di rumah, atau di gedung serbaguna. Nah, ini dia kejutannya. Kalau Anda lagi di Inggris atau Irlandia, kata catering itu artinya jadi luas banget. Di sana, koki di restoran, bahkan pelayan, itu dianggap kerja di industri catering. Jadi istilah ini mencakup hampir semua bisnis jasa makanan di sana. Beda ya? Oke, definisinya udah jelas ya. Sekarang, kita bedah lebih dalam lagi nih. Gimana industri ini dikelompokkan? Kalau kita paham klasifikasinya, semuanya bakal jadi lebih gampang dimengerti. Pertama, bisa kita bagi berdasarkan lokasi. Ada yang namanya on-premises, di mana makanan dimasak dan disajikan di tempat yang sama, ya kayak restoran gitu. Terus ada off-premises, ini yang paling sering kita temui. Makanan dimasak di dapur pusat, lalu diangkut ke lokasi acara Anda. Terus bisa juga kita lihat dari tujuannya. Ada catering komersil yang tujuannya ya jelas cari untung. Tapi ada juga catering non-komersil yang fokus utamanya bukan profit, tapi lebih ke layanan. Contohnya kayak makanan di rumah sakit atau di asrama sekolah. Terakhir, kita bisa lihat dari siapa pelanggannya. Ada yang buat pasar umum, artinya terbuka buat siapa aja, kayak kafe atau restoran. Tapi ada juga pasar terbatas yang layanannya cuma buat kelompok tertentu. Contoh paling gampang, kantin kantor atau makanan di pesawat. Kita kan nggak bisa ujuk-ujuk datang buat makan di sana kalau bukan karyawan atau penumpangnya, iya kan? Nah, ngomong-ngomong soal pasar terbatas, ayo kita ambil satu contoh yang seru banget, catering transportasi. Ini tuh contoh yang pas banget buat ngeliat gimana semua klasifikasi tadi bekerja di dunia nyata. Di dunia ini ada 3 pemain utamanya, catering untuk pesawat, kereta api, dan kapal pesiar. Masing-masing punya tantangan dan cara pelayanan yang unik banget. Coba deh kita lihat contoh dari catering pesawat. Kontras banget kan? Di sebelah kiri itu pengalaman di kelas bisnis. Makanan mewah, piring keramik, sendok garpu beneran. Nah di sebelah kanan kelas ekonomi yang lebih praktis, pakai nampan dan wadah sekali pakai. Sama-sama di pesawat, tapi rasanya kayak beda dunia. Kalau pesawat, makanannya sering dimasak di darat, kapal pesiar ini beda cerita. Karena perjalanannya bisa berhari-hari, mereka wajib punya dapur super lengkap di atas kapal. Anggap aja mereka tuh kayak hotel bintang 5 yang terapung di tengah laut. Oke, kita udah jalan-jalan naik pesawat dan kapal pesiar. Sekarang, kita balik lagi ke darat dan bahas sesuatu yang lebih dekat sama kita. Milih catering buat acara kita sendiri. Gampangnya, ada 3 gaya layanan yang bisa Anda pilih. Pertama, layanan penuh atau prasmanan, di mana tim catering ngurusin semuanya dari A sampai Z. Kedua, model plated atau dine-in. Setiap tamu disajikan makanan satu persatu, kayak di restoran. Dan yang ketiga, drop-off. Mereka cuma masak dan antar makanannya, sisanya kita yang ngurus. Nah, kutipan ini kayaknya ngerangkum semuanya deh. Inti dari catering itu adalah tanpa Anda perlu repot. Kita bayar itu bukan cuma buat makanannya, tapi juga buat ketenangan pikiran, biar kita bisa fokus jadi tuan rumah yang baik. Terus, intinya apa sih untungnya buat kita? Yuk, kita simpulkan dengan ngelihat manfaat utama kalau kita pakai jasa catering profesional. Manfaat pertama yang paling jelas, tentu aja hemat waktu. Coba deh bayangin, harus bikin menu, belanja, terus masak buat puluhan orang. Wah, itu bukan kerjaan beberapa jam, bisa berhari-hari. Waktu yang berharga itu kan bisa kita pakai buat ngurus hal penting lainnya. Manfaat kedua, dan ini mungkin yang paling penting, ngurangin stres. Daripada kita jadi tuan rumah yang panik, sibuk bolak-balik dapur, kita bisa jadi tuan rumah yang santai, ngobrol, dan benar-benar nikmatin acara bareng tamu.
Biarin mereka yang urus makanan sampai beres-beres. Dan yang terakhir, jangan lupakan soal kualitas. Mereka itu profesional, tahu caranya masak enak dalam porsi besar, sesuatu yang susah banget dilakuin di dapur rumah. Plus pilihan menunya banyak dan penyajiannya juga cantik. Pasti bikin tamu-tamu Anda terkesan. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, catering itu bukan cuma soal makanan pesta ya. Ini adalah industri besar yang punya banyak jenis. Dengan paham semua ini, kita jadi bisa milih layanan yang paling pas. Dan pada akhirnya, tujuan utamanya ya satu, bikin acara kita sukses dan hidup kita jadi jauh lebih gampang. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan. Untuk acara Anda berikutnya, Anda mau menghabiskan waktu di dapur sebagai koki atau di tengah-tengah tamu sebagai tuan rumah? Pilihannya ada di tangan Anda.